apa yang terjadi di dunia entertainment hari ini dan ke depan. Konten berevolusi dengan sangat cepat. Jadi para kreatif, para kreator, para konten kreator itu juga harus mau menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ada satu artis yang sampai hari ini masih intens dengan saya develop, saya bantu. Dia punya mungkin the biggest ya hari ini itu platform entertainment di Indonesia yang menghasilkan uang yang luar biasa. Animasi ini juga akan meningkat dengan sangat signifikan. Kita harus juga mengantisipasi para animator-animator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini luar biasa, hari ini saya merasa senang sekali bisa mendapat undangan dari Pak Rio. Kebetulan Pak Rio ini adalah sahabat saya cukup lama. Memang agak aneh kalau lihat judulnya, saya sebagai Wakil Presiden Direktur Garuda Indonesia, tapi hadir di sebuah event yang menghadirkan dunia entertainment. Sebetulnya saya 21 tahun sampai hari ini bekerja di City Corps, di Transcorp atau CT Corps. Jadi sebagai CEO Hospitality and Entertainment City Corps. Nah kebetulan memang baru 8 bulan diminta untuk membantu Garuda Indonesia dalam melakukan proses mereview dan memperbaiki bisnis modelnya. Dan hari ini saya akan bicara mengenai how big is actually the entertainment industry. Jadi karena kita memang berasal dari industri entertainment yang merupakan salah satu backbone daripada City Corps, hari ini saya bisa sharing sedikit pengalaman saya dan bagaimana kita melihat evolusi di dunia entertainment ini from time to time, dan waktu ini juga tahun 2021 tentu kita akan memasuki juga proses evolusi yang luar biasa dan terutama sekali pasca daripada COVID ini. Sebelumnya saya mungkin karena beda saya dengan Pak Menteri, Pak Enggar adalah Pak Enggar seorang businessman yang tentu view-nya sangat jauh ke depan. Kalau saya juga punya view seperti itu, bisa saya diberhenti sama Pak CT. Jadi saya lebih sebagai provisional, kalau provisional tentu punya kalkulasi. Jadi bagaimana menghitung, memforecasting, membuat strategi, mengimplementasikan dan melihat bagaimana memonitor implementasi daripada strategi yang kita buat. Karena itu basisnya adalah berdasarkan kepada research, survei, kemudian juga market trend. Jadi saya bisa sharing kepada teman-teman sekalian apa yang terjadi di dunia entertainment hari ini dan ke depan. Nomor satu adalah pertanyaannya tentu kalau kita bicara bisnis, karena saya yakin di sini mostly ada pelaku bisnis. Pertama sekali orang bikin bisnis itu tentu dia mengidentifikasi how big is the market size. Kalau marketnya kecil percuma kan kita melakukan bisnis. Nah dalam hal ini teman-teman sekalian, karena waktunya pendek ya, jadi speednya agak cepat Pak. Jadi kalau kita lihat entertainment industry itu adalah satu industri yang kalau orang bilang dulu, kalau ada 5 hierarchy of human needs namanya, ada needs, kebutuhan manusia, itu nomor satunya basic needs, social needs, security needs, self-esteem, self-actualization. Entertainment masuk hari ini itu adalah menjadi basic needs. Artinya kalau kita bicara market sizing, itu adalah 300 juta penduduk Indonesia itu merupakan pasar bagi dunia entertainment. Ini kalau kita ngelihat dari sisi market size. Jadi kalau kita yang pelaku-pelaku di industri entertainment, mestinya kita berbangga diri, kita tidak salah memilih industri yang mungkin adalah salah satu industri yang market size-nya terbesar yang ada. Tidak ada satupun orang hari ini yang tidak membutuhkan entertainment. Ini satu key. Yang kedua kita melihat lagi teman-teman sekarang kalau kita sudah tahu market size-nya seperti ini, kita juga melihat ternyata industri ini from time to time dia melakukan evolusi. Ada 2 poin industri atau bisnis di dalam entertainment. Nomor satu adalah yang related kepada kontennya. Kontennya adalah industri. Jadi kita harus ingat ada konten kreator, orang yang membuat konten itu satu bisnis yang memang merupakan bisnis yang sangat besar. Nah nanti saya akan cerita apa evolusinya dan bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua adalah distribution. Jadi satu adalah kontennya, pelaku bisnis di bidang konten, satu bisnis di bidang distribution. Kalau saya lihat tadi cerita mengenai inventory mungkin bisa masuk ke 2 segmen ini. Dia punya talent yang bisa create konten, dia juga memegang channel distribution. Jadi 2 ini merupakan bisnis yang menurut saya the future. Ya, jadi bisnis yang luar biasa sebetulnya. Jarang sekali orang meng-create satu bisnis yang konten dia develop, satu juga dia merupakan distribution.
Nah ini mungkin saya bisa cerita sedikit model yang berbeda daripada Inventory adalah apa yang kami lakukan dulu di Transcorp. Jadi Trans dulu pada dasarnya TV, televisi, media itu bisnisnya adalah konten distributor. Jadi kontennya dibuat oleh production house, kemudian TV melakukan distribusinya, sehingga marginnya very small. Ini makanya saya bilang tadi Pak Enggar bilang Pak Rio cerdas, menurut saya luar biasa Pak. Karena memang pada dasarnya kemudian di Trans itu berevolusi mengatakan kalau gitu kontennya kita develop sendiri, kita juga distribusi sehingga marginnya buat kita. Nah ini yang dilakukan Inventory menurut saya adalah mempunyai konten sendiri kemudian juga mendistribusikan kontennya sendiri. Nah ini dua bisnis yang menurut saya adalah future business. Lalu apa evolusi dan bagaimana kita mengantisipasi terjadinya perubahan ini? Menurut saya, satu adalah bahwa konten berevolusi dengan sangat cepat. Jadi para kreatif, para kreator, para konten kreator itu juga harus mau menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kalau kita terjebak dengan model-model lama sebelum terjadinya multi distribution channel, kita tentu akan tertinggal. Kita bayangkan industri yang paling cepat, yang harus teman-teman ingat adalah industri yang paling cepat melakukan evolusi di dalam distribution channelnya adalah industri entertainment. Anda bayangkan hari ini para industri di sektor real baru bicara mengenai omni channel, ya O2O, online to offline, tetapi entertainment sudah melakukan itu jauh sebelumnya. Ya, kita di dunia entertainment sudah melakukan O2O dari jauh sebelumnya. Kita mengenal on air dan off air. Ya, sekarang industri-industri lain baru mengikuti dengan omnichannel O2O, online to offline. Nah, ini menurut saya bahwa di sisi konten, karena banyaknya distribution channel ini menyebabkan tadi bahwa konten pun berubah. Trennya ke depan akan terjadi evolusi. Saya ingat sekali waktu 4 tahun yang lalu atau 5 tahun lalu saya datang dengan salah satu sutradara, saya bilang, Anda harusnya sudah bisa bikin TV sendiri. Kenapa? Dengan YouTube channel Anda bisa bikin YouTube TV. Tapi waktu itu dia belum believe. Kemudian saya datang lagi kepada satu artis, saya cerita sama dia, kita bikin TV. Dia juga belum believe. Tetapi ada satu artis yang sampai hari ini masih intens dengan saya develop, saya bantu. Dia punya mungkin the biggest ya hari ini itu platform entertainment di Indonesia yang menghasilkan uang yang luar biasa. Artinya proses evolusi di dalam industri ini harus kita ikuti. Ini nomor satu. Yang kedua menurut saya ke depan teman-teman sekalian kita tidak usah khawatir dengan pandemi ini. Kalau kita lihat outlook tahun 2021 banyak distribusi konten baru yang akan muncul yang harus kita antisipasi. Contohnya adalah kalau kita melihat industri entertainment ini dari dua market, satu adalah mass product, yang keduanya adalah special interest product entertainment. Yang akan lebih dominan ini adalah akan muncul banyak-banyak event ya. Banyak-banyak event yang high end, ya, yang high end, kemudian yang engagementnya tinggi, tetapi juga cost-nya tinggi. Misalkan kita bikin konsernya Agnes Mo yang penontonnya cuma 100 orang, tetapi di charge 15 juta, people will buy. Tetapi including di dalamnya swap dan segala macam, ya, contoh, orang akan beli. Kita bikin lagi event small event yang high end small event ini akan terjadi. Party, ya, kemudian konser musik, anything yang related kepada high end itu tahun depan itu akan naiknya akan sangat signifikan. Ini nomor satu yang mesti kita antisipasi. Artinya Inventory harus melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis yang luar biasa dan marginnya luar biasa. Ya, brand juga akan put. Karena apa? Karena target marketnya clear. Kalau misalnya kita bikin konser Agnes Monica, banyak yang brand yang mau masuk, apalagi segmen penontonnya yang high end, ya. Nah ini kan nggak ada persoalan sebetulnya kalau orang udah di swap semua kita juga confidence untuk kumpul ya kan. Nah ini satu peluang bisnis yang menurut saya ke depan akan luar biasa. Yang kedua, menurut saya juga yang akan sangat tinggi adalah diversifikasi di dalam animasi. Animasi ini juga akan meningkat dengan sangat signifikan. Kita harus juga mengantisipasi para animator ini juga Inventory harus mulai juga melakukan kurasi terhadap para animator Indonesia karena ini future, masa depan bagi dunia entertainment Indonesia ke depan di dunia animasi. Kemudian yang berikutnya lagi menurut saya ke depan yang akan boostingnya juga sangat tinggi adalah media-media alternatif yang hari ini sudah dimulai, tetapi memang kontennya belum menjadi reguler,
ini juga mungkin Inventory juga mulai bisa membuat semacam TV YouTube yang kontennya memang reguler. Ya, kita juga saat ini sedang melakukan itu, tetapi ini opportunity-nya juga luar biasa. Artinya kalau hari ini YouTube itu isinya kontennya sangat variatif, mungkin kita bisa yang bikin konten yang memang reguler ada konten yang sama. Jadi sebetulnya banyak peluang bisnis ke depan yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bang